lagi. Nah, berasal dari mana? Dari Misalnya kalau nasi tentu dari tumbuhan, ya. Ada yang dari hewan juga. Nah, semuanya itu nanti ada kita hubungkan pelajarannya dengan materi kita hari ini. Nah, jadi pelajaran kita hari ini masuk tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh pembelajaran 1. Nah, tentu kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu yang pertama dapat menganalisis kata baku dengan tepat. Yang kedua nanti anak-anak ibu berdiskusi kemudian membuat peta pikiran dengan aspek adiksi. Apa adik? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana dengan benar. Kemudian nanti anak-anak ibu bisa mengembangkan informasinya pada peta pikiran dengan detail ya. Nah, setelah itu nanti ada mengamati gambar hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian anak-anak ibu dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan dengan benar. Setelah itu nanti juga menyimpulkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kemudian nanti ada lagi mengamati sekeliling kita apa saja hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita. Kemudian nanti ada mengaitkan pengaruh kemerdekaan dengan kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan dulu ini. Nah, ini apa? Nah, apa? Apa? Sedikit lagi. Naskah asli teks proklamasi. Ya, bagus. Itu adalah naskah asli teks proklamasi yang berbentuk apa? Tulisan tangan Insinyur Soekarno. Iya, bagus. Nah, itu yang aslinya yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini lanjut. Nah, ini apa? yang sudah diketik oleh Proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Iya. Ya, lihat ya, Rino ya, itu adalah teks proklamasi yang sudah diketik. Siapa yang ketik? Sayuti Melik. Nah, itu ada yang satu adalah masih berbentuk tulisan tangan Insinyur Soekarno. Yang kedua itu yang sudah berbentuk ketikannya, teks yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian ini siapa? Apa hubungan Bapak BM Diah ini dengan teks proklamasi? Nah, siapa yang tahu? Karena teks proklamasi awalnya ditulis dengan Nah, kita lihat dulu. Bapak ini adalah bernama BM Diah. Apa itu BM Diah? BM panjangnya apa? BNP. BM. Nah, BMB Burhanuddin M. Muhammad. Iya, Pak, ini bernama Burhanuddin Muhammad Diah. Nah, apa hubungannya dengan teks proklamasi? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat kisah atau cerita Bapak BM Diah ini apa hubungannya dengan naskah teks proklamasi. Nah, Ibu minta ini coba dibaca teksnya nih dan kelas suaranya nih. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Dari proklamasi awalnya ditulis oleh tangan Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks proklamasi tersebut memiliki sejarah tinggi.
Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, tahu? Nah, apa hubungan Pak Felia dengan teks proklamasi? Mengambil naskah. Nah, jadi apa? Pak, siapa bisa? Marino. Mengambil teks asli proklamasi di tong sampah. Ah iya, jadi Bapak BM Dia inilah yang sudah mengambil teks proklamasi yang asli itu. Jadi yang asli ini setelah diketik, yang asli ini dibuang ke tempat sampah. Nah, pada saat itu Bapak BM Dia ini ada di sana. Nah, dia mengambilnya. Karena kenapa diambilnya? Karena dia merasa naskah asli sangat menilai. Dia merasa mungkin suatu saat semuanya ini ada gunanya, ya. Jadi memang berguna ternyata ya. Ternyata memang berguna sehingga kita saat ini masih bisa melihat bentuk tulisan tangan dari Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Ya, itu berkat jasa Bapak BM Dia. Ya, jadi selama dia simpan, kemudian dia kembalikan kepada bangsa Indonesia melalui pada saat itu melalui Bapak Presiden Soeharto. Nah, saat itu disimpan di Arsip Nasional Indonesia. Nah, Arsip Nasional Indonesia itu apa? arsip, tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting negara kita. Ya, nah, sekarang anak perhatikan teks yang anak ini, apakah ada kata-katanya yang tidak anak-anak ini pahami? Nah, gimana? Paham semuanya? Paham semuanya. Nah, kita lihat berarti teks yang mudah dipahami ini dia menggunakan kata-kata yang baku. Nah, kita lihat apa itu kata baku. Nah, ya. Nah, ini dia. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. ya, dengan EYD, ejaan yang sudah disempurnakan yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, kata baku tentu ada lawannya kata tidak baku. Kalau kata tidak baku ini adalah kata yang bagaimana dia? Tentu yang belum sesuai dengan EYD, belum sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, kita lihat lagi ciri-ciri kata baku itu yang mana ciri-cirinya? Ya, kalau ciri-ciri orang kan ada juga. Kalau orang cirinya kulitnya putih misalnya ya. Nah, ini kita lihat ciri kata baku itu mana dia ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kata baku. Coba baca. Dayak, nomor satu Dayak. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Nah, itu yang pertama. Ciri-ciri kata baku yang pertama tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Artinya tidak dipengaruhi oleh bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa apa lagi, macam-macam bahasa daerah kita ya. Nah, yang kedua, seperti ya. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, orang baca orang. Bukan bahasa percakapan. Bukan bahasa percakapan. Kamu kemana sih? Dengan percakapan dia ya. Yang keempat, baca Madina. Pemakaian Imbu. pada kata bersifat sekali. Nah,
Ada yang mau bertanya? Nah, Sofi bertanya silakan. Rancu itu apa? Rancu. Siapa yang tahu? Rancu itu apa? Nah, apa itu rancu? Siapa yang tahu? Nah, rancu itu mana yang tahu? Jadi rancu itu adalah katanya itu ragu atau susah kita memahaminya. Ya, itu yang rancu. Nah, sudah. Jadi inilah ciri-ciri dari kata baku. Nah, kita lanjut. Ada lagi. Dia eksplisit. Bersifat eksplisit. Artinya, misalnya yang tanya, dia sebutin nama kepanjangan kamu. Sebutin itu kan di akhiran. Harusnya yang tepatnya sebutkan. Ya. Oke? Paham? Nah, kita lihat lagi mana contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, itu kan sering masih menggunakan mana yang kata baku, mana yang tidak baku. Kadang kita menggunakan kata tidak baku, kita menganggap itu adalah kata baku. Ini dia contohnya. Ada kata otentik. Ya, itu tidak baku. Yang bakunya adalah autentik. Kemudian seksama itu tidak baku. Yang bakunya saksama. Lanjut. Kata bakunya modern pakai artinya. Lanjut. Kata praktek ternyata tidak baku. Yang baku yang ini adalah praktik. Lanjut. Merek. Ya. Kata bakunya merek. Kalau RERK itu mungkin dia ada bahasa asing. Ya, lanjut. Sehat. Tidak baku dengan sehat. Yang bakunya adalah zaman itu tidak baku. Yang bakunya zaman. Ya. Nah, jadi inilah contoh-contoh kata baku ya. Nah, lanjut anak-anak ibu lihat lagi teks BMIA dan naskah asli proklamasi ini. Nah, jadi semuanya kata-katanya sudah kata-kata baku yang sudah sesuai dengan EYD apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan, yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Nah, yang bertanya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak ibu mengerjakan LKPD. Nah, jadi dari teks ini anak-anak ibu cari informasi pentingnya menggunakan aspek adiksimba. Apa itu adiksimba? Di mana, kapan, si siapa, bagaimana. Nah, ya. Jadi itu dia. Ini menggunakan aspek apa, siapa, ya, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tentu dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimatnya yang efektif, yang mudah dipahami. Nah, kita mengerjakan LKPD 1. Silakan anak ibu duduk ke dalam kelompoknya. Bergabung ke kelompoknya. Silakan Apin bergabung ke kelompoknya Apin. Tinggal aja atasnya bukan Apin. Nih, 5 menit ya. 5 menit kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah,
nama kelompoknya tolong dibuat kelompok 3 ya. Oke, Bu. Dia kan ada 3 apa, Bu? Ada 3 menonton, Bu. Mungkin sampai jam 9.12. Nah, aspek apa? Nah. Ya, apa soalnya? Kalau nggak boleh kan sama teksnya nih. Langsung aja lihat ya. Katanya apa? Ayo, kelompok 3. Sekarang kita bacakan atau kita presentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Karena tadi kelompok 2 yang buat, sedangkan kelompok 2 sekarang Sofi ya? Sofi yang mengerjakan. Yang lain tolong dengar ya. Ada berapa lagi? Ya. Dan kalimat efektif. Apa hubungan antara BMDIA dan naskah asli proklamasi? Naskah asli proklamasi yang diambil kembali dari Pemangkas akan disimpan oleh BMDIA. Mengapa BMDIA mengambil naskah asli proklamasi yang telah dibuang? Karena BMDIA menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi karena ditulis langsung oleh Soekarno. Siapa tokoh yang berperan dalam penyimpanan naskah asli teks proklamasi? Salah satunya pemuda bernama BMDIA. Bagaimana naskah asli proklamasi sekarang? Naskah asli teks proklamasi yang disimpan BMDIA selama 46 tahun 16 hari diserahkan ke bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto dan disimpan oleh Arsip Nasional. Kapan BMDIA mengambil naskah asli teks proklamasi? Pada saat menghadiri persiapan proklamasi kemerdekaan. Di mana naskah asli teks proklamasi disimpan? Arsip Nasional Republik Indonesia atau HNRI yang berlokasi di Jalan Ampera, Raya, Jakarta Selatan. Iya, terima kasih kelompok 2. Bagus ya? Ya, sudah mengerjakan hasil diskusinya. Lanjut, menyusul kelompok 1 tadi. Nah, silakan kelompok 1 bacakan hasil presentasinya. Jawabannya
Bacanya yang peta konsen. Apa hubungan antara BMDIA dan naskah asli proklamasi? Naskah asli teks proklamasi yang dibuang dan diambil kembali oleh BMDIA dan peserta. Mengapa BMDIA mengambil naskah asli teks proklamasi? Karena BMDIA menilai bahwa teks proklamasi memiliki sejarah tinggi karena ditulis oleh I.R. Soekarno. Siapa tokoh yang berperan dalam penyimpanan naskah asli teks proklamasi? Salah satunya adalah seorang pemuda yang bernama BMDIA. Bagaimana naskah asli proklamasi sekarang? Naskah asli teks proklamasi disimpan oleh BMDIA selama 46 tahun, 19 hari diserahkan ke bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto dan disimpan oleh Arsip Nasional. Kapan BMDIA mengambil naskah asli teks proklamasi? Pada saat menghadiri persiapan proklamasi kemerdekaan. Di mana naskah asli teks proklamasi disimpan di Arsip Nasional HNRI yang berlokasi di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Bagus, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Silakan lanjutkan kelompoknya. Amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Iya, kata termasuk kata baku. Buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Ya, langsung bacakan belakangnya. Langsung bacakan kata pikirannya. Apa yang dilakukan BMDIA? Mengambil teks proklamasi yang asli dan ditulis. Mengapa BMDIA menyimpan teks proklamasi tersebut? Karena ia berpikir bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa yang mengambil naskah teks proklamasi? BMDIA. Bagaimana keputusan BMDIA untuk menyimpan naskah asli sangat tepat? Kapan BMDIA menyerahkan naskah teks proklamasi tersebut? 9 Mei 1992. Siapa yang mengambil di mana BMDIA mengambil naskah teks proklamasi tersebut? Di tong sampah. Nah, ya. Oke, terus terima kasih kelompok 3. Nah, setelah hasil diskusi kelompok anak-anak ibu mengerjakan LKPD 1 ya, mencari informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa ya, siapa, kenapa, bagaimana, kapan, di mana dan mengapa ya. Nah sekarang anak-anak ibu simpan dulu hasil diskusinya, nanti akan kita tunjukkan ke belakang ya. Nah, lanjut kita lihat lagi. Ibu perhatikan gambar berikut. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan anak ibu sarapan pagi ya. Nah, ada terlihat gambarnya nak? Gambar apa? Ikan yang sudah dipotong. Ikan laut, ikan air tawar, ada kerang, ada udang. Nah, itu adalah hewan yang dimanfaatkan manusia untuk apa? Bahan pangan. Ya, bagus. Bahan pangan atau sumber makanan. Nah, di mana habitat hewan ini? Di laut dan atau di air. Nah, anak-anak ibu sering nak makannya? Sering dong, apalagi kalau kita ini adalah masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, pasti kita selalu makan ikan, kan? Banyak di sini nak? Ya. Nah, lanjut kita lihat gambar berikutnya. Siapa ya?
Tapi ini bermanfaat juga bagi manusia. Iya. Iya, sebagai apa, Nak? Sebagai sumber makanan juga. Apa yang kita manfaatkan nih, Kek? Ya. Nah, ya. Ayah. Kemudian yang sampingnya ada apa? Domba. Domba. Domba dimanfaatkan untuk iya, bulunya tebal ya. Bulu domba itu tebal. Fungsinya itu tentu menghangatkan tubuhnya. Nah, bulunya ini diambil, bisa jadikan untuk bahan sandang atau wolnya itu ya. Nah, jadikan bahan sandang. Nah, selain hewan, apalagi yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Iya, benar. Ya, tumbuhan. Kita lihat. Ya. Kunyit. Kakak yang sering menolong ibunya mamanya di rumah ke dapur. Nah, pasti tahu dengan ya ini ya, tumbuhan ini ya. Yaitu adalah kunyit. Apa manfaat kunyit bagi kita? Sekali manfaatnya bisa untuk obat-obatan, bisa untuk memasak juga, bisa lagi untuk benar ningsih warna alami karena warnanya kuning pekat bisa dijadikan sewarna alami. Lanjut. Jahe, sering kan ada ibu nampak ini nak? Sering. Apa manfaatnya bagi kita? Bumbu masak juga, bahan obat-obatan juga ya. Misalnya kita bantu, kita buat teh jahe hangat bisa melegakan tenggorokannya. Lanjut. Nah, ini ada cerita. Ada banyak di rumah Mbak Ibu juga ada ya. Kelapa serbaguna kata Ridho. Semuanya bagian tumbuhan kelapa ini berguna dari akarnya sampai ke daunnya ya, semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau batangnya ya, atau bahan pakan namanya ya, makanan. Kemudian buahnya kalau dia muda, itu untuk diminum ya kalau mudanya. Kalau kelapanya udah tua, buahnya untuk memasak, membuat bahan makanan ya. Kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Kemudian juga bisa diambil, bisa dijual ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nah, juga kelapa muda ini juga untuk apa? Ya. Nah, ya. Semuanya bermanfaat bagi kita. Nah, selain bermanfaat bagi manusia, hewan dan tumbuhan ini ya. Nah, hewan dan tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan. Kita lihat apa contohnya tumbuhan yang bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat juga bagi manusia. Nah, anak itu sudah tahu ini. Apa ini? Kenal ada rupanya? Nah, ini adalah tumbuhan atau tanaman lidah buaya. Apa manfaatnya? Kita lihat. Nah, bisa jadikan masker, kata orang-orang ini. Ya, panas oksigen juga ada ini tumbuhan hijau ini ya. Kemudian dia juga menyerap karbon dioksida atau mengurangi polusi udara. Juga bisa digunakan untuk bahan kecantikan ya, untuk kecantikan ya. Jadi sebagai bermanfaat untuk lingkungan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan kosmetik namanya ya. Jadi itu adalah manfaat dari lidah buaya. Soalnya anak luka, kalau nggak ada obat luka, ambil tadi ambil lidah buaya ini ya, sebagai teman kita tadi. Jadi kita oleskan
ya menyaring air laut itu ya. Nah, ini adalah tumbuhan bakau ya, tumbuhnya di pinggir pantai ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Selain tumbuhan, nah hewan juga bermanfaat bagi pada lingkungan. Contohnya adalah bisa di mana dulu lihatnya? Nah, jadi kadang-kadang dulu kita beranggapan bahwa cacing ini apalah gunanya. Kalau orang suka mancing ini ambilnya untuk umpan ya. Nah, padahal iya, cacing ini bermanfaat untuk itu dia membuat tanah menjadi subur. Kotorannya itu membuat tanah menjadi subur. Kemudian cacing dia membuat tanah berpori, sehingga tanah berpori itu apabila ada hari hujan menyerap air. Nah, menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah menjadi subur. Nah ya, itu makanya kita lihat cacing ini banyak di di tempat yang lembab, misalnya di apa namanya nih, di sekitar tanaman pisang kan lembab, kan dia banyak ya. Nah, sehingga pisangnya subur tumbuhnya kan. Nah, itu dia ya. Jadi ada manfaatnya bagi lingkungan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk dipahamnya, anak-anak ibu, Domba. ada satu lagi ya, ada satu lagi adalah domba. Ini juga bisa lihat ya, domba ini dia bulu tebal sehingga dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat kain wolnya. Nah, untuk lebih menambah pemahaman anak ibu lagi, sekarang ada ibu dan bapak mempunyai sebuah video. Nah, silakan anak-anak ibu dengarkan dan saksikan. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Mobile IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutul, hidup di perairan dangkal yang berdasar keong sawah ini sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengembang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pakan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan cadangan. Ayam sutra juga berasal dari suatu kelompok ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit, dan bulu angsa dapat dijadikan pom. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran dengan jenis hewan dapat dimanfaatkan hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang ditemukan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun,
tempat pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak gorengan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna merah, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Sampai di situ untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker. Dan hewan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Memang manfaatnya banyak ya, manusia tidak bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Jadi lingkungan juga membutuhkan hewan dan tumbuhan. Ya, nah yang selanjutnya untuk lebih mendalami tema anak-anak ibu, sekarang kita mengerjakan LKPD 2 tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Silakan kembali ke dalam kelompoknya. Nah, silakan anak ibu kerjakan LKPD 2. Nah, tuliskan yang pertama, tabel pertama itu menuliskan nama hewan, habitatnya di mana dan apa manfaatnya bagi manusia. Ya, tabel kedua, nama tumbuhan, di mana habitatnya, kemudian tuliskan manfaatnya bagi manusia. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu ada yang bertanya? Nah, ya. Yang tadi yang sudah kita saksikan tadi. Nah, ya. Apa yang tadi tuh? Ya. Tadi nyesuk tadi lah nama panggung. Ya, lihat ya. Boleh. Ayo, kelompok yang lain segera menyusul. Kita akan sajikan lagi hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari sekarang kelompok 3. Silakan.
sutra. Habitat darat, darat, air, darat, darat. Oh, ini Bagi no. manusia, Nama hewan sapi, habitatnya darat, manfaatnya ada satu aja. Satu aja. Ya. nama hewan sapi, habitat darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, dagingnya bisa dimakan, susunya bisa dijual. Domba, habitatnya darat, manfaat bagi manusia, bahan sandang, bulunya bisa membuat kain wol. Ikan, habitatnya air, ikan sumber makanan. Ayam, habitatnya darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan telurnya bisa dijual dan dimakan. Ular sutra, habitat darat, manfaat bagi manusia, bahan sandang bisa dijadikan kain sutra. Nama tumbuhan, lidah buaya, habitatnya di tempat yang lembab dan kering. Manfaat bagi manusia, bahan kosmetik. Pohon kelapa, habitat di tempat kering. Semuanya berguna. Semuanya berguna. Iya, ya, lanjut. Jahe, habitatnya di tempat darat. Bahan obat-obatan dan bahan masakan. Kunyit di darat, habitatnya di darat. Manfaat bagi manusia, bisa untuk obat dan pewarna makanan. Pewarna alami. Daun jambu biji, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, obat. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih Rino, bagus ya. Silakan lanjut kelompok 2. Gantian lagi. Gantian. Ya, kelompok 2 diwakilkan oleh dia. Nama hewan ayam, habitat di darat, manfaat bagi manusia sebagai bahan pangan. Nama hewan sapi, habitat daratan, manfaat bagi manusia, wayang kulit. Ular sutra darat, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, jaket. Nama hewan domba, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, kain wol. Nama hewan kerbau, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, jaket kulit. Nama tumbuhan pohon kelapa, habitatnya daratan, manfaat bagi manusia, obat atap rumah, bahan bangunan dan lain-lain. Nama tumbuhan kunyit, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, obat berwarna alami dan bumbu masak. Nama tumbuhan daun jambu biji, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, mengobati diare. Nama tumbuhan buah kelapa sawit,
habitatnya di darat. Manfaat bagi manusia minyak goreng. Ya. Terima kasih Membuka. Lanjut. Gengsi pelajaran dari kelompok 1. Nama hewan ayam, habitat darat. Manfaat bagi manusia bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan bagi manusia. Nama hewan ulat sutra, habitat di daun-daun yang hijau. Manfaat bagi manusia untuk pembuatan kain katun atau untuk bahan sandang. Nama hewan ikan, habitat di air. Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau bahan pangan. Nama hewan bebek, habitat darat atau pesawahan. Manfaat bagi manusia. Daging dan telurnya bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan. Nama hewan domba, habitat daratan. Manfaat bagi manusia, bulunya bisa dijadikan kain bol atau bahan sandang. Nama tumbuhan bakau, habitat di pantai. Manfaat bagi manusia, bisa untuk menahan terjunan ombak. Nama tumbuhan lidah buaya, habitat di tempat yang kering maupun lembab. Manfaat bagi manusia bisa untuk obat, produk sampo dan jadi bahan kecantikan atau kosmetik. Nama tumbuhan pakis di daerah habitat di daerah lembab. Manfaat bagi manusia untuk bahan pangan. Nama tumbuhan kelapa, habitat di daratan untuk bahan pangan dan bahan bangunan dan lain-lain. Nama tumbuhan berbuntas, habitat di daratan musim semak. Manfaat bagi manusia sebagai tanaman pagar. Oke, selesai kelompok 1. Terima kasih, Gengsi. Nah, jadi itulah hasil diskusi LKPI 2 dari anak-anak ibu ya. Jadi anak ibu sudah bisa menganalisis manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Jadi sebagai sumber bahan pangan, sebagai apa lagi? Obat-obatan, ya. Obat apa lagi? Ya, memasak itu sebagai makanan namanya, ya. Kemudian apa lagi sebagai bahan sandang, ya. Jadi ada juga yang sebagai ya tenaganya manfaatkan, ya. Apa contohnya? Terbang, sampai ke pesawat, ya. Dan daya. Iya. Nah, sekarang anak-anak ibu lihat ini lagi. Jadi kita sudah bisa makan makanan apapun yang kita inginkan ya. Kita bisa memperoleh nasi dari beras, dibeli beras ya. Nah, beras itu asalnya dari mana? Beras dari tanaman. Siapa yang tanamnya? Petani. Petani ya, petani. Kalau ikan kita peroleh dari mana? Laut. Apalagi kita langsung menangkap ikan di laut. Ada nelayan ya menangkapnya ya, kemudian dijual dan kita beli. Nah, coba anak perhatikan ini gambarnya. Nah, itu ada gambar apa ya? Bagi petani. Nah, petani bahagia nampaknya ya. Dia sedang senyum, ketawa. Karena kenapa dia ketawa petani itu? Karena hasil pertaniannya bagus. Hasil panennya bagus. Hasil panennya bagus. Padinya tumbuh subur. Ya, gambar yang kedua. Ya, itu adalah suasana anak-anak ibu sedang belajar
wajah yang ceria, gembira. Ya, coba deh ya, gambar yang berikutnya deh. Nelayan lagi panen ikan. Nah, nelayan panen ikan atau menangkap ikan dengan tangkapan yang banyak. Nelayan juga wajahnya ceria ya, senang mendapatkan tangkapan ikannya yang banyak. Kemudian gambar yang di sampingnya. Nah, oke. Itu iya suasana pasar rakyat atau pasar tradisional. Banyak orang yang belanja ya. Pedagang juga banyak, yang membeli juga banyak. Apa saja yang dijual di sana nampaknya itu? Ada sayuran, bahan pangan atau bahan sumber makanan. Nah, apakah semua gambar yang anak ibu ini terlihat sejahtera kah kondisinya atau tidak ini? Sejahtera ya. Kalau panen paginya pagi banyak itu berarti sejahtera. Kalau nelayan panen tangkapan ikannya banyak itu dia juga sejahtera hidupnya ya. Apalagi belajar dengan senang berarti sudah sejahtera keadaannya. Kemudian di pasar juga ya, pedagang pembeli melakukan kegiatan jual beli dengan dengan banyak kayaknya ya. Nah, jadi juga itu menandakan bahwa sudah sejahtera kehidupan masyarakat. Nah, sekarang ibu tanya apa? Nah, ibu tanya apa itu sejahtera? Ya, ibu juga mau menanyakan apa itu sejahtera. Nah, kalian tahu? Apa yang dimaksud dengan sejahtera? Nah, ini dia. Nah, seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal apapun, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Ya, memiliki kemajuan di bidang spiritual. Apa itu spiritual? Nah, bidang keagamaan saya. Kemudian intelektual, pendidikan. Nah, sosial itu hubungan dengan masyarakat. Finansial bidang ekonomi, keuangan meningkat kalau sejahtera itu. Ya. Nah, sosial. Nah, hubungan dengan lingkungan dengan masyarakat itu bagus. Nggak ada pertengkaran, nggak ada kerusuhan, damai ya. Nah, jadi hidup yang sejahtera ini tentu dipengaruhi oleh bangsa kita yang sudah merdeka. Jadi waktu masih dijajah negara kita, masyarakat kita tentu hidupnya belum sejahtera, di bawah taraf kemiskinan ya. Tidak boleh berpendidikan atau bersekolah, kemudian hasil panen diambil oleh penjajah ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, pemerintah menggiatkan untuk supaya masyarakat bisa sejahtera. Nah, sekarang kita lihat apa manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Coba Rino baca yang namanya. Setelah kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, ya setelah kemerdekaan, sudah bebas kita melakukan pendidikan. Anak-anak itu boleh sekolah. Kemudian lagi kalau mau melengkapi dengan pendidikan boleh, mau di sekolahnya boleh. Tidak ada yang membatasi selama kita memiliki kemampuan. Nah, nanti baca ya. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Iya, jadi pendidikan yang layak untuk semua masyarakat itu adalah tujuan dari bangsa kita. Selanjutnya, dapat. Dalam merdeka perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Nah, perekonomian dikuasai oleh negara kita lagi, tidak penjajah lagi yang mengambil alihnya. Lanjut baca, Dwi.
Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, yang nomor 2-nya belum baca Aurel. Pemerintah mulai memperbaiki. Sudah kan kita lihat, sudah? Ya. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, meningkatkan ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi jual beli, ya, ekonomi namanya, ya. Lanjut. Iya, betul ya. Baca dia. Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tadi Nike. Jadi pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Lanjut baca, Sofi. Misalnya dengan melakukan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Ya, jadi pemerintah membuka lapangan pekerjaan sehingga berkurang pengangguran. Ya, kalau pengangguran berkurang tentu kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Masyarakat sudah punya penghasilan kalau dia bekerja, ya. Selanjutnya anak-anak ibu lagi. Semoga ada yang mau bertanya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi kesejahteraan anak ibu? Paham semua? Sudah paham? Jadi kemerdekaan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan rakyatnya, ya. Kemudian bangsa Indonesia ingin masyarakatnya itu maju, ingin sejahtera. Jadi pemerintah banyak mengupayakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya saat ini anak-anak ibu ada orang tuanya yang dapat program PKH, ada program PIP, ada NAKIP, ada Basnas juga, ya. Semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke, kalau sudah paham, sekarang anak-anak ibu mengerjakan LKP 3 kembali ke dalam kelompoknya. Dan pantai pedagang. Lebih lancar usahanya, Pekerjaannya. ya. Tidak dibatasi lagi. Dan perekonomian sudah